Rekam kami ya, karena sarana untuk dakwah aja kan, tahunnya juga nanti bisa. Kita tidak ada entertain, hanya untuk dakwah aja insya Allah. Dengan medsos semakin mudah untuk dakwah kan. Nah, untuk kebaikan, bukan untuk subscribe-nya, bukan untuk cari duitnya, ya kan, sarananya untuk berdakwah ya insya Allah. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah ya. Mbak, abang saya kasih nasihatnya dua ya. Nomor satu, jadi orang yang pemaaf ya, khususnya mbak ya yang masalah. Ini juga sama, kalau kita ada masalah atau kita sering mungkin dihibah sama teman, mungkin teman menyakitin kita baik dari pandangan, lisannya, atau mungkin secara fisik, atau mungkin ada orang-orang yang punya hutang sulit ditagih ya, ini lebih baik maafkan dengan hati lembut, dengan hati pemaaf, memudahkan karunia Allah ya. Kunci utama satu adalah pemaaf, seperti sifat Allah ya kan, maha pengampun. Maka kita dituntun untuk jadi orang yang insya Allah ya, jadi yang pemaaf. Yang kedua, tidak kalah penting, bahkan ini yang paling utama nih ya, kita tempatnya lalai. Satu poin, kita sudah melalaikan sholat, itu sudah berhasil jin berhasil dan dia dapat makan itu ya. Nah, jadi di sini kita diberi kesempatan Allah ya untuk segera bertobat ya. Wa ma asabakum musibah fabima kasabat aidikum wa yafu an kasir. Apa saja masalah musibah yang menimpa diri kita karena ulah tangan kita sendiri, itu Al-Qur'an. Nah, tapi karena Allah itu Maha Pengampun, sungguh kesempatan ini masih ada ya. Jadi disadari secara syariat bahwa sangat mungkin karena kita lalai menjalankan syariat sehingga kita dapat cobaan ya. Nah, itu aja ya, banyak istighfar, sungguh-sungguh kepada Allah ya bang ya, suami istri diikhlaskan. Baik, insya Allah seperti itu nasihat saya. Nah, berikutnya niatkan ya kepada Allah saja untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis. Sakit medisnya yang dirasakan sakitnya ini itu terasa banget kan, itu kan medis. Nah, jika ada non medisnya apa? Dari malas sholat, dari rasa was-wasnya, dari kesedihannya, dari amarah yang tidak terkendali dan lain-lain, itu non medis semua ya. Nah, dari sini niatkan pada Allah untuk sembuh daripada penyakit medis dan non medis. Jika memang ada yang mengganggu atas izin Allah, ya kita hanya bantu doa aja ya. Kalau memang ada ya insya Allah mudah-mudahan Allah bisa hadirkan lewat bunda untuk bisa didakwai ya. Allah yang punya, bukan saya manggil, bukan saya yang bukan, kita mohon pada Allah. Nah, kesungguhan mbak untuk sungguh-sungguh pada Allah, keikhlasan abang untuk sungguh-sungguh pada Allah, itu obat yang paling utama insya Allah. Nah, kita mulai ya, niatkan aja kepada Allah, bantu dengan istighfar dalam hati aja insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu allazi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Astagfirullah. Bantu istighfar ya. Ini bukan tontonan. Insyaallah. Ya Bang Sajin, kamu yang ada sama Mbak nih. Ya. Sejak kapan? Sudah lama. Kamu dari mana asalnya? Dari mana-mana. Dari mana-mana. Kamu masuknya dari mana di badannya Mbak nih? Dari
rasa sedih, Dari rasa sedih, kesal, kesal. tentang keadaan diri. Oh, dari situ kamu masuknya. Paham ini Mbak? Ini bukan main-main Bang ya. Ya, kesedihan yang tidak disandarkan kepada Allah telah memicu, memudahkan ya kesempatan jin mengganggu kita karena kita lemah imannya. Terus apa yang kamu lakukan di badannya jin? Mengganggu dirinya, Apa? mengalihkan kesedihan, menjadi orang yang jauh daripada agamanya. Kamu bisikkan apa? Menggerogoti akidahnya. Sudah berhasil? Bagaimana menurutmu? Aku kan nggak deket ya, yang tahu suaminya. Kamu dapat makan kah sama dia nih? Dari setiap perbuatan maksiatnya, iya. Dengar Mbak, Bang, dari semua perbuatan maksiat kita lalai kepada Allah telah memberi makan dia. Ya, paham nih Bang ya, Mbak ya? Nah, insyaallah. Kamu ada ganggu penyakit Zain? Seperti diceritakan padamu, Badannya sakit-sakit semua tuh. Kamu apa kan tuh? aku di badannya Di mananya kamu di badannya? pindah-pindah, Pindah-pindah. senangnya hatiku. Oh gitu. Apa tuh tujuannya tuh? Sakit, Sakit? tapi tidak berasa. Gitu. Kamu betah gak tinggal di badannya nih? Kalau dia mulai ingat dengan Tuhannya, tidak. Apa Dia yang kamu? mulai menjalankan sholat, tidak. Kalau dia lagi sholat, kamu nggak kepanasan ya? Ya, Kamu keluar? belum. Belum. Kamu ganggu juga tuh tetap? Ya, Itu. Jadi kalau dia nih nggak menjalankan perintah Allah, kamu senang lah ya? Dapat makan. termasuk apabila tidak taat dengan suaminya. Dengar tuh Mbak ya, diganggu semuanya. Aku tahu tujuanmu supaya mau cerai ya. Oke, kamu juga yang membisikkan hasrat yang tinggi kepada istrinya nih. Kamu apakan itu? Mau tahu atau mau tahu banget? Ya, apa yang kamu lakukan itu sampai kamu bisikin punya hasrat yang nggak baik? Semua cara untuk menjauhkan dari syariat Semua cara ya. Supaya kami lakukan supaya manusia berpaling. Panas, letih, Letih. lelah, Oh, kamu rasakan sakit. sakit semua badanmu. Iya Jin, karena kamu masih kafir ya kepada Allah ya. Aduh mak, wis sakit tuh. Kamu main fisik aja nih. Aku kan ngomong baik-baik aja nih. Ya Jin, ini bukan tontonan ya Bang ya, Mbak ya, perhatikan ya. Ya. Kamu sendiri atau ada yang lain Din di badannya nih? Sendiri sama suaminya. Kamu ada ganggu? Yang lain? Suruh dengarkan di sini. Ya. Oke. Aku ajak kamu untuk masuk Islam Jin. Untuk tobat kepada Allah. Ya. Kalau kamu melakukan ini terus, kamu kafir kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, kelak jika kamu mati, tempatmu di neraka jahanam. Kamu dibakar bersama orang kafir. Ya. Bersama orang munafik. Apa urusanmu? Ya. Kenal pun tidak dengan mereka. Nah, dengar Jin. Kami tidak kenal, tetapi kami adalah turunan daripada satu nenek kakek kita, Nabi Adam alaihi salam. Ya, kami orang beriman, satu keluarga besar dalam iman. Nah, itu kepentingan kami. Aku nasihatin kamu, jika kamu tidak mengenal Allah, kamu tidak beriman kepada Allah,
ya, kamu mati dalam keadaan kafir, maka tempatmu kelak di neraka jahanam. Tempatmu dibakar selamanya. Tidak mati-mati. Ya. Tapi selama ini kamu hanya takut sama bosmu, sama iblis. Ya. Aku tanya dulu, siapa yang menciptakanmu dan iblis itu? Sudah, aku tanya aja. Allah, kamu nyebut Allah aja susah. Nah, kenapa udah tahu bahwa Allah yang menciptakan kalian, kalian tidak mau taat kepada Allah? Apakah tidak ada bangsa jin yang Islam, pendakwah di bangsamu? Ada. Ada. Kenapa kamu nggak mau dengar? Kami sombong. Kamu sombong. Dengar jin, aku ajak kamu, semoga Allah memberimu hidayah. Tapi Hmm. jangan dibunuh. Ya aneh, tergantung kamu nih. Kamu mau dengar nggak? Mau. Kalau kamu nggak mau dengar, dengarkan ini. Faqatilu auliya asyaiton inna kaidas syaitoni kana do'ifa, ya. Kamu adalah musuh bagi kami. Aku ajak kamu untuk taubat kepada Allah. Aku tidak memusuhimu, tapi kamulah memusuhi umat-umat muslim. Ya. Kalau kamu teruskan seperti ini, kamu tidak kenal Allah. Sekali lagi bangsa jin, tempatmu di neraka jahanam, dibakar. Saya akan bacakan firman Allah jika kamu masih ragu. Perhatikan ini Mbak ya, baik-baik. Ini saya mendakwai manusia dan jin, termasuk diri kami sendiri ya. Insya Allah. Dengar bangsa jin, semoga Allah memberimu hidayah. Dengarkan nih. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengar ya. Agama yang lurus, agama yang benar, yang diridhoi Allah hanya Islam. Jika kamu tidak beragama, kamu tidak beriman kepada Allah, kamu tidak mengerti siapa itu Allah, maka kamu kafir. Maka jika sekali lagi kamu tidak beriman kepada Allah, tempatmu pasti di neraka jahanam, karena itu janji Allah. Ya, janji Allah sangat jelas. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Hati-hati. Jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Dengar jin, kamu hanya ibadah kepada bosmu iblis. Padahal iblis diciptakan Allah. Karena kesombongannya iblis, karena tidak mau taat kepada Allah, maka dilempar dari surga. Bawa kami. Jangan. Benar. Tolong kami. Oke, kamu pimpin. Ada yang lain yang mau bersama? Ada berapa ini jin? 3. Tiga sama kamu? 4 sama kamu? Ya. Oke. Kamu pimpin ya, bersyahadat kepada Allah. Ikutin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Masya Allah. Semoga Allah menambahkan cahaya iman ke hati kalian ya. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Masya Allah. Insya Allah kalian sudah Islam, jin. Apa yang terjadi dengan badanmu, jin? Menemui kami. Ada yang menemui kamu? Apa maksudnya? Jin muslim. Jin muslim. Bedanya dengan kalian apa? Mereka bersih. Mereka bersih, bercahaya. Ya. Sekarang yang terjadi dengan badanmu gimana setelah masuk Islam? Bersih. Bersih. Terus? Pakai pakaian kalian sekarang? Pakai gamis?
Allah Akbar. Percaya. Bercahaya. Subhanallah. Terus apa yang kamu rasakan setelah masuk Islam? Kamu tahu nggak dosamu kayak apa ini? Luar biasa nih, Bang, Kakak, perhatikan ini ya. Ini sama nih kita nih, jika kita lalai kepada Allah. Apa yang kamu rasakan nih setelah kamu masuk Islam? Kamu yang merasakan. Kesedihan. Kesedihan? Mengingat dosa. Masya Allah. Kamu baru sadar perbuatanmu itu berdosa? Allah Akbar. Abang kakak, kami mohon dimaafkan. Ya minta maaf. Silahkan boleh jawab. Mau maafkan? Masya Allah. Baik Bang Sajin, saya tanya dulu. Kamu ganggu di kakaknya ini, di mana kamu pasang sihirnya? Hancurkan sihirnya, dua-duanya nih kepada abangnya juga atas izin Allah. Bantu istighfar abang kakak ya. Awalam yarol lazina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma 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 awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma. Kenapa Jin kamu nangis? Perih. Kamu ingat dosamu ya? Subhanallah. Kamu pasang buhulnya di mana ke badan Mbak ini? Pindah-pindah. Pindah-pindah. Habis seluruh badan. Seluruh badan. Tujuannya? Tidak taat pada Tuhan. Tidak taat pada Allah. Tidak taat pada suami. Itu ya. Rumah tangga retak. Kamu inginkan itu. Tidak bisa memaafkan masa lalu. Dengar Mbak, ini ya, perhatikan betul-betul ini ya. Jangan sampai lalai lagi. Kita ada Allah. Kita ini pasti mati. Hidup ini hanya sebentar. Ya, kita paksakan pun tetap mati, nggak bisa. Umur panjang kayak apa? Maka bersyukurlah pada Allah masih ada kesempatan hidup. Kamu ganggu di suaminya di mana? Kurang sabar. Kurang sabar. Kamu pasang buhulnya di mana? Hati. Di hati. Oh, tujuannya? Supaya marah dengan istri. Supaya marah dengan istri. Dengar Bang. Betul lah Bang seperti itu. Kepada Allah aja Bang minta ampun ya. Maka hidup Saya Bang. tidak ada ridho. Supaya tidak ada ridho. Suami. Istri. Hati-hati Mbak ya. Surganya Mbak ini adalah suami. Taat pada suami. Lihat nih ya, gangguan oleh jin. Jadi kalian mengganggu nih berapa jin nih suami istri nih? Dua. Masing-masing dua. Satu-satu. Satu-satu. Oh, yang dua tadi jin dari luar yang ikut masuk Islam. Tidak tahu dari mana. Tidak tahu dari mana. Gitu. Baik Bang Sajin. Saya kasih nasihatnya. Kamu menyesal ini? Sangat menyesal. Sangat menyesal. Berapa tahun umurmu nih Bang Sajin? 135. Bayangin seumur-umur itu kamu selamanya mengganggu umat Islam. Terus-terusan. Mengajak mereka untuk keluar dari syariat Islam. Mengajak kafir. Kalian mau ajak ke neraka. Nih kamu diliatin sendiri sama Allah. Kalau kamu mau masuk neraka kayak apa panasnya. Selamanya lagi. Astagfirullah. Bang Sajin, saya kasih nasihat sungguh-sungguh nih. Dengarkan ya. Sungguh-sungguhlah bertobat kepada Allah. Bang, kakak semuanya termasuklah jin. Sungguh-sungguhlah tobat kepada Allah. Insya Allah. Selama ini kamu telah kafir kepada Allah, ya. Kamu telah lalai kepada Allah. Kamu hanya menghancurkan umat-umat muslim. Sungguh-sungguh bertobatlah kepada Allah. Yang kedua Bang Sajin, kamu gabung sama jin muslim tadi. Kamu gabung ke masjid, belajar syariat Islam. Di situ banyak ustadz. Jika kamu sudah paham syariat Islam, sholat dan taatlah hanya kepada Allah. Ya. Yang ketiga tidak kalah penting Bang Sajin. Kamu lihat hari ini
Islam, agama yang diridhoi Allah, adalah rahmat untuk seluruh alam. Karena pertolongannya Allah, kamu dapat hidayah hari ini sehingga kamu bebas insya Allah dari api neraka jika kamu menjalankan syariat Islam. Amin. Kamu dakwahi bangsamu, ajak mereka kenalkan Islam, bahwa Islam ini adalah jalan keselamatan menuju surga. Dakwahi bangsamu, ajak mereka untuk masuk Islam. Cegah kemungkaran-kemungkaran itu, kalian cegah. Ya Allah, semoga Allah memberimu hidayah selalu. Amin. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak ya. Sekali lagi ya Bang ya, ini pertolongan Allah ya, bukan dari saya, bukan dari istri saya, karena keridhaan ya Mbak kepada Allah. Agak ringan badannya. Hatinya plong, subhanallah, bersyukur pada Allah. Setiap orang punya masalah. Ya Mbak, Maju ya. Jangan nomor 1 hilangkan sedihnya ya. Nomor 1, tatap masa depan. Kita punya masa depan adalah surga. Surganya Mbak lihat ya, suami. Hati-hati lisan kita ya, maka hati-hati kita lalai. Kenapa? Kesempatan masuk surga itu ada di tangan suami ya. Seburuk apapun suami, maka saya kasih nasihat nih, mudah-mudahan Mbak juga udah denger, tapi kalau belum, mudah-mudahan ini sebagai pelajaran bagi kita ya. 1 Mbak ya, Allah memberikan kesempatan kita untuk seorang istri masuk surga dari pintu mana saja. Nomor 1 apa? Sholat Mbak, sholat. Lah sekarang sholatnya bolong. Kesempatan itu kan berarti ya Allah. 1 ya, sholat tepat waktu, 5 waktu, Masya Allah. Yang kedua apa? Puasa wajib ya, artinya Ramadan. Apalagi kalau kita mampu melaksanakan puasa sunnah, subhanallah ya. Yang ketiga nih mulai berat bagi orang yang imannya lemah, apa? Menutup aurat. Tugas suami mengingatkan istri, mendakwai istri. Menutup aurat Mbak, maknanya bukan hanya kita menutup secara fisik, tetapi tutuplah aib-aib keluarga, tutuplah aib-aib suami. Ini maknanya Mbak ya, hati-hati. Jadi yang keempat, kita diberikan kesempatan masuk surga dari pintu mana saja. Yang keempat, taat pada suami. Maka ini adalah pintu gerbang kita masuk surga adalah suami. Tanpa ridhonya suami, Mbak datang ke sini tanpa izin, insya Allah nggak akan terjadi ruqyah ini. Gitu Bang. Karena ridhonya suami itu ridhonya Allah, insya Allah. Jadi kita sarankan kalau orang-orang yang betul-betul mau memperbaiki tauhidnya untuk ruqyah, selalu saya sarankan bawa suami istri. Gitu. Ya Mbak ya, saya hanya kasih nasihat, mudah-mudahan ya keluarga ini dikuatkan imannya. Sekali lagi, hidup rukun, hidup damai suami istri, maka benteng ya untuk tidak diganggu jin. Abang, untuk benteng gaibnya kita adalah sama ya, sholat tepat waktu, 5 waktu, zikirnya diselesaikan ya, zikir pagi petang, laki-laki pergi ke masjid Bang, itu benteng Bang, berjamaah Bang, betul-betul. 1, kita berpahala sangat besar. 2, benteng untuk serangan-serangan jin. Maka kalau kita sendiri kan bercerai-berai itu sama ya, kita berjamaah jin tak mampu juga ganggu kita, insya Allah. Ini nasihat dari saya aja. Maka aktivitas yang harus abang kakak perhatikan, mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, mau ibadah suami istri baca doa. Sungguh ya, ini amalan-amalan yang luar biasa. Masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, buka pintu baca doa, masuk baca doa, naik kendaraan baca doa. Subhanallah, itu benteng yang kita sendiri tidak sadari Mbak ya. Dari semua ini maka semuanya lillah, ikhlas karena Allah. Abang, kakak semuanya datang ke sini, tadi ada keraguan, disandarkan kepada saya, enggak terjadi ruqyah. Maka saya sampaikan, jangan disandarkan kepada makhluk, jangan sandarkan kepada saya. Maka saya bimbing minta pada Allah. Ini atas karunia Allah, sampai abang enggak lakukan lagi syariat dengan benar, malu sama jin.
dunia jin mungkin dinampakkan tuh, gimana neraka dinampakkan bang, kita tidak nengok tapi kita mengimani itu ya, bahwa itu nampak di dunia dia dapat hidayah tuh bersyukur bang. Bayangkan sampai nangis-nangis kayak gitu, tahu bagaimana Islam ini adalah jalan keselamatan kita. Malulah kita bang kalau sampai kita sendiri udah Allah tunjukkan hari ini, lalu kita tidak sungguh-sungguh menjalankan syariat Islam. Rugi sungguh. Saya mohon izin, jangan 2-3 kali datang ke kami. Saya nggak mau. Karena nanti menyandarkan itu seolah-olah kami menyembuhkan. Bukan. Hanya Allah. Saya hanya mengingatkan sekali lagi. Ya bang ya. Nah, mungkin ini nasihat saya. Mudah-mudahan berkah. Ya, mudah-mudahan hidupnya semakin baik dan mampu menjalankan syariat Islam dengan benar. Ya, insya Allah mbak ya. Jangan ada kesedihan lagi ya. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah ya.